Kita akan langsung lihat dulu ya, sio apa yang akan menjadi dewa penolong dari sio ular di bulan Juli. Kita lihat sio apa yang akan menjadi dewa penolong untuk sio ular di bulan Juli. Ternyata sio ayam ya yang pertama, dan yang kedua langsung keluar 3 ya. Ya sudah, kita akan buka 3. Yang kedua adalah sio monyet, dan yang ketiga adalah sio macan. Jadi kalau ada permasalahan, ada minta solusi, pendapat, atau sekedar curhat, sio ular kalian bisa minta advice atau sekedar ngobrol kepada sio ayam, sio monyet, dan sio macan. Mereka akan memberikan energi positif kepada kalian, memberikan solusi yang terbaik, dan memberikan sebuah alternatif solusi yang bisa kalian pilih. Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk sio ular ya. Sio ular di bulan Juli, hoki, rezeki, karir, bisnis, semuanya ya. Kita akan lihat kehidupan sio ular di bulan Juli tahun 2022. Kita akan lihat kehidupannya dulu ya. Kehidupan secara umum udah keluar ya. Tampaknya sio ular sangat bersemangat ya di bulan Juli ini. Semangat penuh menggelora ya tampaknya ya. Kita lihat yang berikutnya. Akan banyak berita-berita gembira, berita-berita bahagia untuk sio ular di bulan Juli. Banyak pintu-pintu gerbang rezeki yang terbuka, banyak pintu-pintu gerbang peluang-peluang baru ya yang terbuka untuk sio ular di bulan Juli. Tampaknya memang seluruhnya kebahagiaan ya. Kehidupan di bulan Juli untuk sio ular dipenuhi dengan segala macam kebahagiaan yang sempurna tampaknya ya. Beberapa juga akan menikah ya. Banyak sekali pesta pernikahan untuk sio ular ya. Di bulan Juli paling enggak pertunangan atau sudah menentukan tanggal pertunangan pernikahan kalian. Untuk usaha juga sangat bagus. Semua kehidupan di bulan Juli indah gemerlap ya. Sio ular disyukuri ya. Jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak juga yang mengalami kehamilan ya, positif hamil. Banyak sekali yang mendambakan keturunan bakal dikaruniai berita bagus kehamilan di bulan Juli. Kita lihat rezekinya sio ular ya. Bagaimana rezeki sio ular di bulan Juli? Sio ular di sela-sela keindahan dan kebahagiaan, berita bahagia tentang macam-macam hal ya. Tetapi kalian tetap harus waspada ya sio ular. Akan ada yang berbuat curang, mencurangi kalian, mungkin mencurangi rezeki kalian ya di sini ya. Ada yang berusaha mencuri rezekimu. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terus memperbaiki hubungan-hubungan kerja ya, dengan atasan, dengan bawahan, dengan karyawan, dengan rekan-rekan kerjamu, mitra bisnis ya. Terus berbagi dengan adil supaya kecurangan-kecurangan ini bisa tereliminasi, bisa hilang ya. Supaya kewaspadaan kalian jadi meningkat kalian, karena banyak teman-teman yang akan mengingatkan ya akan sesuatu. Rezekinya bagus banget, cukup kuat, tetapi hanya perlu hati-hati dengan si culas ini ya. Si curang, musuh dalam selimut, itu yang harus kalian perhatikan. Kita lihat karirnya ya, karir pekerja dan karyawan. Bagaimana untuk karir pekerja dan karyawan? Untuk pekerjaan sangat melelahkan ya. Memang kalau mau cuan gede ya, untung gede, memang memakan beban pikiran dan tenaga yang ekstra ya. Di sini memang nampak
baru apa ya, peningkatan pekerjaan, peningkatan karir ya, sehingga memang perlu penyesuaian dan itu melelahkan ya si ular ya. Di bidang pekerjaan, karir dan jabatan kalian memang akan ada tanda-tanda peningkatan ya. Di sini wacana-wacana sudah ada. Tetapi memang harus disertai kalian tetap waspada sekali lagi terhadap kekecewaan yang mungkin akan terjadi atau kelelahan yang luar biasa dari kalian selama bulan Juli karena pekerjaannya banyak banget menumpuk. Untuk itu kalian harus memotivasi diri, terus-menerus memotivasi diri sendiri. Bila kalian tidak bisa memotivasi diri sendiri, kalian bisa lihat-lihat di YouTube atau di apapun ya. Bisa juga dengan meditasi ya. Meditasi yang paling bagus adalah, meditasi yang paling alami adalah tidur. Tapi tidur dalam arti yang sebenarnya tidur nyenyak ya. Kalian selama mau beristirahat, mau tidur, lepaskan beban-beban pikiran, letakkan, jangan diangkat terus, jangan pikiran terus bergulat dengan duit. Nanti atau kerja, nanti kalian akan kelelahan di pagi harinya, tidak bisa fresh ya. Ini pagi hari harus fresh. Jadi istirahat yang cukup, jangan lupa untuk ya berdoa ya, itu adalah salah satunya. Kalau enggak, kalian harus bisa mencari motivasi-motivasi dari YouTube atau dari manapun, atau seseorang yang bisa memotivasi kalian. Tentunya kalau yang udah punya anak adalah anak yang kalian bisa memotivasi paling gede. Kebutuhan dia, keceriaan dia, kebahagiaan anak adalah motivasi yang paling besar buat sio ular ya. Sio ular adalah sio yang kalau dengan anaknya tuh care banget ya. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dibandingkan sio lain ya. Selain sio monyet dan sio macan ya, sio ular adalah yang terbaik untuk memelihara anak. Intinya dia ingin anaknya tuh number one, semua diberikan yang terbaik untuk anaknya. Untuk itu kan motivasi anak akan membangkitkan semangat kerja kalian dan melupakan kelelahan-kelelahan yang sudah terjadi, yang kalian alami. Kita ke bidang bisnis ya. Ini adalah zonanya kaum pengusaha, pengusaha, wirausaha, wira swasta ya, seperti itu ya. Berbeda dengan kelelahannya kaum pekerja dan wira swasta, pekerja dan karyawan yang memang dituntut target yang tinggi dari atasan, dari kantor, dari perusahaan, atau dari customer ya. Pebisnis, pengusaha, mereka lebih enjoy menikmati hidupnya dan duitnya juga banyak. Jadi kalau kalian yang sebagai karyawan dan pegawai merasa tidak betah, segera bikin bisnis sampingan ya. Jangan melulu berkutat untuk kalian harus kerja untuk orang lain. Kalau kalian bisa mendedikasikan diri kalian bekerja seperti saat kalian ikut orang yang untuk usaha sendiri, bekerja sama kerasnya, misalnya 8 jam sehari, hasilnya ini luar biasa. Tapi dengan catatan ya harus pintar menabung ya, karena kalau enggak kalian akan kedodoran di akhir bulan. Mereka yang terbiasa dengan gaji bulanan lebih sering kalau berusaha nantinya akan kedodoran untuk kebutuhan, karena mereka tidak bisa membagi cuannya itu, keuntungannya itu di akhir bulan harus tetap dibagi ya. Kalian yang berusaha sendiri, bekerja sendiri, atau memiliki usaha sendiri, harus menggaji kalian sendiri ya.
gaji kalian, gaji istri, gaji suami, gaji anak, gaji keponakan itu harus dipisahkan dari keuntungan. Tetap ada pembukuannya supaya kalian tidak stres. Ini terutama di bidang retail ya. Orang-orang yang berusaha di bidang retail dan penjualan wholesaler atau apapun ya, lebih sering tidak menggaji dirinya sendiri, duitnya muter, jadi tidak ada kesannya, tidak ada yang bisa dinikmati hidup, dan keuntungannya tidak bisa dirinci ya, kesannya amburadul. Padahal sebetulnya kalian harus menggaji diri kalian sendiri. Ya kalau di awal usaha ya gaji kalian sedikit dulu ya, mungkin 2 juta, 3 juta. Nanti seiring perkembangan kalian dari prosentase keuntungan itu baru diambil. Gajinya naik sehingga ada reward untuk diri kalian sendiri, dan itu adalah semangat baru bagi diri kalian sendiri. Juga sebenarnya juga kontraktor dan pebisnis lain ya harus ada gaji untuk keluarga, gaji untuk suami, gaji untuk istri kalau memang perusahaan keluarga ya. Sehingga keuntungan dan target-target itu harus tetap profesional. Walaupun mengelola usaha keluarga, tetapi harus dikelola dengan profesional. Itu kenapa orang yang bekerja di pabrik atau di kantor, profesionalisme yang muncul ya. Tapi kalau itu bisa diterapkan di dalam keluarga, semua akan happy ya, karena tetap ada profesionalitas di dalam kerja, bukan hanya hubungan kekeluargaan saja. Di kantor ya di kantor, begitu di luar jam kantor sudah menjadi keluarga kembali ya. Itu adalah profesionalisme. Rupanya cukup panjang ya penjelasan di sini, itu berlaku bagi semua termasuk broker dan yang lain yang apalagi kontraktor yang sekitar borongan atau sistem mandor ya untuk pembangunan ya. Biasanya mereka akan kelabakan kalau udah nggak ada proyek karena mereka tidak menerapkan sistem gaji. Dapat berapa dihabiskan untuk beli mobil, dapat berapa dihabiskan untuk konsumtif ya, beli motor dan lain-lain. Mereka tidak mempersiapkan gaji untuk mereka sendiri di bulan-bulan berikutnya saat tidak ada proyek ya. Itu kendala dari kita sendiri. Harusnya kita bisa memanage itu dengan baik. Begitu ya, bila ada yang mau ditanyakan, ini general reading ya. Bila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa WA ke saya ya. WA saya ada di deskripsi untuk personal reading, untuk pekerjaan yang paling baik, usaha yang paling cocok. Sio ular. Kita akan lanjutkan ya untuk asmara keluarga sio ular di bulan Juli tahun 2022. Bagaimana kehidupan para sio ular? Rupanya ada yang harus kalian lupakan ya, masa lalu yang kurang mengenakan. Kalian tidak boleh terbelenggu dengan masa lalumu ya para keluarga sio ular ya. Biarlah sesuatu yang sudah selesai ya, tidak boleh menengok ke belakang. Saatnya kalian memberikan masa depan yang lebih baik, fokus kepada masa depan kalian, kebahagiaan kalian saat ini, dan harus saling memberi semangat satu sama lain karena di bawah energi yang gede ya di sini di dalam pekerjaan dan perkembangan usaha dan perkembangan finansial yang cukup baik buat sio ular. Ini bisa menjadi sebuah kalau tidak hati-hati bisa menjadi sebuah bencana, karena duit itu kalau sedikit itu bisa jadi teman, kalau banyak bisa jadi musuh karena timbulnya keserakahan dan permasalahannya hanya di uang saja ya untuk keluarga sio ular. Semoga bisa memanfaatkan uang dengan baik. Jangan sampai kita diperbudak dengan uang. Harus kita yang memperbudak uang untuk bekerja demi kebahagiaan kita, demi kesenangan kita. Kita lanjutkan untuk sio ular yang belum menikah ya. Pasangan sio ular yang belum menikah.
Bagaimana pasangan siu ular yang belum menikah? Rupanya ada permasalahan juga tentang komunikasi ya. Memang sih ya, si ular dikenal ceplas-ceplos ya. Dia apa adanya. Semua yang ada di hatinya diungkapkan begitu saja, kadang-kadang tanpa menyaring sedikit pun ya. Yang membuat kadang-kadang pasangan kita, lawan jenis kita, pasangan kita jadi kadang-kadang ilfil dengan itu ya, karena nancep banget kalau mengkritik, nancep banget untuk mengatakan sesuatu ya. Jadi itu hanya itu yang perlu disaring. Semuanya bagus ya, tinggal komunikasi saja. Dan komitmen kalian, sekali lagi ini general reading ya, energinya bisa vice versa. Kayaknya komitmen yang perlu diperhatikan adalah komitmen pasangan si ular nih ya. Di sini sih nampaknya si ular mengharapkan pasangannya berkomitmen dengan baik seperti komitmen si ular. Kalau sudah A ya dia akan pasti menjalaninya A. Dan kalau sudah mengatakan A, si ular akan menuntut A juga, tidak berubah sedikit pun. Itu ya, kekakuan, kekeras kepalaan si ular memang ya seperti itu ya. Jadi kalian pasangan si ular harus bisa memperhatikan atau mengerti bagaimana karakter-karakter dasar si ular. Kita lanjutkan ke si ular yang single. Bagaimana single para siu ular? Rupanya akan ada kemenangan untuk para single. Jodoh sudah mendekat. Jodohnya sudah kalian belit ya. Sudah kalian ikat pelan-pelan dan suatu saat dalam waktu dekat, kemungkinan ya di bulan Juli ini akan menjadi milik Anda. Hanya kalian perlu memotivasi diri sendiri, percaya diri sendiri. Yang nampaknya para si ular single agak menurun di bulan Juli ya. Motivasi kalian, kepedean kalian, motivasi diri sendiri agar kalian lebih pede bahwa kalian memang yang terbaik untuk dia. Jangan underestimate terhadap diri sendiri. Kita lanjutkan ke para single parent ya. Bagaimana kehidupan single parent? Single parent juga hampir mirip-mirip dengan yang single ya. Rupanya memang para single lagi di atas angin ya. Kalian sudah siap untuk masa depan yang baru, sudah siap untuk kehidupan yang baru. Jadi jangan ragu-ragu, sekali lagi percaya diri, pede aja bahwa ke depan akan lebih baik dan kalian cukup baik. Kalian mampu untuk membuat kebahagiaan bagi dirimu dan dirinya. Salam sahabat Tutu.